Kata Allah, umatku tidak tahu ya Allah. Apakah kalimat itu berlaku sampai sekarang? Sepertinya iya. Sepertinya iya. Apa buktinya Ustaz? Banyak tak umat muslim hari ini yang nggak kenal sama Al-Quran? Banyak kan? Begitu kita bahas ayatnya, dia bilang, saya kok baru tahu ya Ustaz ya? Terus saya bilang gini, iya memang ayatnya baru turun sekarang. Jibril saja baru turun, atau memang kita tidak diizinkan Allah untuk mengetahui isi ayat ini? Ayo Bunda coba jawab dulu, Al-Quran itu sudah lengkap atau masih perlu turun-turun lagi? Hah? Sudah lengkap. Terus kenapa ada orang bilang gini? Saya baru tahu Ustaz. Atau dianya belum lengkap? Saya baru tahu Ustaz. Oh iya, saya bilang ayatnya baru turun 1400 tahun yang lalu. Coba lihat. Dapat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Masya Allah. Kemarin bahas belum kenal, belum tahu. Qadarullah hari ini ayat ini. Saya ingat ini belum pernah saya bahas. Alladzina atainahumul kitab. Orang yang lebih terdahulu kami kasih kitab. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Ya kan? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali kitab suci mereka lebih dari mereka mengenali anak mereka sendiri. Kalau ini disampaikan berhenti sampai sini, ini kita akan bisa belajar. Tapi Allah kasih tahu penjelasan yang lain. Wa inna fariqam minhum layak tumunal haqqo wa hum ya'lamun. Apa Allah bilang? Wa inna fariqam minhum layak tumunal haqqo wa hum ya'lamun. Al-Baqarah 146. Mereka sudah tahu kitab suci kita, mereka bedah Al-Quran kita. Pernah dengar misionaris yang menghafalkan Quran akhirnya justru malah masuk Islam? Yes. Tapi apakah ada misionaris yang juga paham bahasa Arab, mengerti isi Al-Quran, bahkan paham tafsir, tidak masuk Islam? Untuk apa mereka menghafalkan Quran? Untuk apa mereka belajar Quran? Untuk cari titik lemah di muslimin. Dengan kaidah apa? Dengan kaidah mafhumul mukhalafah. Misal, Allah bilang gini, makanlah makanan yang halal dan thayyib. Maka mereka lakukan sebaliknya. Bikinlah makanan-makanan yang haram dan jelek, buruk, supaya umat muslim ini kena dengan keji dan mungkar. Salah satu hal yang membuat umat muslim ini dekat dengan kekejian dan kemungkaran adalah karena yang dimakan makanan haram. Masalahnya tidak semua muslim paham makanan haram. Dia mazhabnya ABB, apa? Asal bukan babi. Apa mazhabnya? Maksudnya apa Ustaz? Pokoknya kalau ayam, ikan, bantai. Loh, hari ini memang fisiknya ayam, tapi dimasak pakai arang. Tahu kan? Bentuknya seafood, semua yang dilakukan halal Ustaz, bisa dimakan. Dia kecuali kapal selam. Di Palembang dimakan Ustaz, oh ya. Bentuknya seafood,
Judulnya saya pernah nanya, apa menunya bang? Saus Padang. Ini kan mencederai nama satu daerah. Judulnya saus Padang, tapi pakai angciu. Angciu itu arak merah. Teman-teman bikers tahu enggak? Angciu. Di nasi goreng. Jual nasi goreng. Alhamdulillah. Nah, ini harus muncul ke permukaan, Mas. Jangan harus kasih tahu. Karena saya sering nengok di sini banyak yang pakai angciu. Yang apinya nyambar, itu ada dua teknik. Ada dua teknik, sebentar, belum selesai saya terangkan. Ada yang pakai teknik di apa? Dimiringkan kualinya, itu kena minyak, apinya nyambar. Tapi ada yang memang itu pakai angciu, arak merah itu alkoholnya sangat tinggi sehingga kalau masuk makanan dia bisa menyambar api. Aromanya kayak ada aroma-aroma hangus begitu. Dia fungsi utama dari angciu adalah menghilangkan bau amis dari makanan tersebut. Kalau fungsi yang kedua dan juga menaikkan rasa. Maka perintah Qur'annya fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Kalau muslim tidak pakai halalan thayyiban, orang-orang yang tidak paham, yang belum kenal sama Al-Qur'an tadi, fakulu mimma razaqakumullahu enaan wa murahan wa banyakan wa gratisan. Gimana mazhabnya? Enaan wa murahan wa banyakan wa gratisan. Perintah Qur'annya halalan thayyiban. Orang-orang kafir ya'rifuna abna'ahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu isi Quran itu bilang tadi, makanlah yang halal dan thayyib, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau kau makan yang haram, maka pasti kau ikut jalannya iblis, jalannya setan. Mereka pelajari Quran itu. Oh, kalau muslim ini dikasih makan yang haram, maka dia akan jadi pengikut setan. Sampai di sini bisa dipahami kan? Untuk apa mereka mempelajari kitab kita? Untuk apa mereka pelajari Al-Quran ini? Untuk apa? Menyesatkan, membuat kita tenang. Kenapa ayah bunda masuk di lewat makanan? Karena makanan ini masuk ke darah dan daging. Antum jangan polos-polos banget. Saya kemana-mana kalau safar bawa perlengkapan mandi sendiri, nggak mau pakai perlengkapan mandi hotel. Karena tidak semua hotel perlengkapannya halal. Antum cuma berpikir cuma sabun. Betul, sabun itu ada bahan baku. Salah satu yang harus curigai adalah gliserin. Gliserin itu ada yang halal, ada yang haram. Belum lagi nanti pakai lecithin atau apa gitu, itu kalau untuk makanan. Emulsifier, istilah-istilah yang nggak pernah disampaikan di sekolahan, nggak pernah dikasih tahu. Kuas yang suka makan ikan bakar dan tadi tuh mazhabnya ABB, asal bukan babi. Ayam bakar gratis, minta paha, minumnya jus, ya kan? Request lagi paha kiri ya bang. Mana beda dengan paha kiri? Kalaupun antum tidak ingat apa-apa, tolong poin ini sampaikan kepada keluarga dan teman-teman dekat. Mereka merusak makanan kita karena makanan masuk ke darah daging. Ini baru bicara zat. Baru bicara apa? Zat. Roti. Kemudian banyak tuh saya setiap ke Chandra tuh nengok, kan ada dua toko roti di sini besar sekali, kan tahu kan? Yang depannya J, belakangnya O. Nah, B depannya belakangnya K. Satu merek tuh, satu owner. Saya tidak katakan haram, sudah sering saya sampaikan ini.
Tapi mereka tidak mengurus sertifikat halal sama sekali. Itu brand nasional terkenal di mana-mana, banyak belinya. Anda mungkin akan berpikir, wah ini tepung terigu, Ustaz, di mana haramnya? Loh, makanya saya bilang berhentilah jadi orang awam. Justru di dalam roti itu ada 15 potensi haram. 15 potensi haram. Tepung terigu itu teman-teman ada yang dicampuri dengan L-cysteine namanya. Tepung terigu murah dicampur dengan L-cysteine. Apa tuh L-cysteine? Ustaz, pernah dengar? Pernah dengar L-cysteine? L-cysteine itu diambil dari rambut manusia. Boleh nggak kita makan rambut manusia? Tak boleh, tapi kalau sudah jadi tepung terigu, halal haram, antap. Ini baru bicara zat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Saya punya guru, mau saya kuliah di Kuala Lumpur, Malaysia. Guru saya ini belajar dengan seorang dokter, beliau profesor dokter. Beliau punya guru, gurunya itu orang Yahudi. Guru saya ini belajar dengan seorang guru di Amerika sana, dengan seorang Yahudi. Tapi Yahudinya ini Yahudi yang soleh gitulah, maksudnya Yahudi yang taat. Kalau makan memilih, bergaulnya eksklusif, dan dia cerita orang-orang Yahudi yang asli kata beliau itu punya 4 tanda-tanda dan ciri-ciri utama. Mau tahu nggak? Atau udah pernah dengar? Belum? Masa mau tahu? Ini kata guru saya. Beliau cerita, the real Jews, 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 yang soleh-soleh itu, rahim-rahimnya itu, dan memang jumlah mereka sangat sedikit, tidak nampak belakang layar, tidak terdeteksi. Jews itu mereka bilang the real Jews itu punya 4 ciri. Yang pertama, saya harus sampaikan ini, they do not smoke. Sakit tak dengar ini? Tapi masih koma. They do not smoke, but they create cigarette. Artinya dilarang kencing berdiri. Apa artinya, Mas? Mereka tidak merokok, tapi mereka buat pabrik rokok. Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Saya punya guru Profesor Dr. Ahyar Adnan. Saya punya alumni Gontor penggerak anti rokok juga, namanya Ustadz Fuad Baraja. 2 orang ini saya temui di tempat yang berbeda. Qadarullah dua-duanya membawa data yang sama. Suatu hari, nah qadarullah kalau Ustadz Fuad Baraja ini nulis di bukunya pakai artikel yang pakai bahasa Inggris dan tidak pernah diterjemahkan pakai bahasa Indonesia sama sekali. Salah satu poin di situ. Nah, qadarullah guru saya Dr. Ahyar Adnan ini, Profesor Dr. Ahyar Adnan ini hadir di Amerika saat ini. Jadi ini 2 data saya dapat dari 2 orang yang berbeda. Ustadz Fuad Baraja saya ketemu di waktu di Gontor, lalu Profesor Ahyar Adnan saya ketemu di Kuala Lumpur, Malaysia. 2 orang manusia ini sama-sama alumni Gontor, tapi saya ketemunya di tempat dan waktu yang sangat jauh, bercerita tentang poin yang sama. Qadarullah Dr. Ahyar Adnan ini, beliau cerita sama saya, beliau hadir waktu itu, beliau cerita bahwasanya waktu beliau ikut seminar di Amerika itu, dekat salah satu anak buahnya Philip Morris yang ikut hadir di situ. Ditanya, tahu Philip Morris ya? Yang sekarang pegang saham banyak. Beliau bilang gini, why you create cigarette? Kenapa bikin rokok? Wah, ini ramai yang di sini pasti.
Yang bilang rokok itu makruh tuh pasti ramai ini. Saya harus sampaikan, betul nggak? Sampaikan atau nggak usah? Atau ganti materinya? Hah, gas? Hah? Teruskan atau nggak usah? Ayo, udah. Ini terjadi perdebatan ulama nih. Kalau saya sih hitam-hitam, putih-putih. Ada urusan saya. Gas nggak? Dia bilang, we create cigarette for free. Kami bikin yang namanya rokok itu untuk 3 jenis manusia. Ini yang ngomong dia loh, bukan saya. Saya hanya menerjemahkan dan itu ada artikelnya. 1, we create cigarette for stupid. Siapa? 2, for black. Dia dengan terang-terangan mengatakan kami bikin rokok untuk orang kita, yang stupid itu untuk tahu apa what is the meaning of stupid. Yang ketiga bikin saya sakit hati dengarnya. Saya dengar ceritanya, baca artikel. We create cigarette for black, for stupid, or both. BOTH. Apa BOTH? Keduanya. Jadi tepuk sebelahnya. Kalau ada yang masih merokok, nggak berani kan? Materi-materi kayak gini, nggak mau orang, nggak enak soalnya. Apa? Iya, nggak berani kan bawa makanya. Maka tadi saya bilang gas nggak nih? Yang di sini sih gas semua nih. Nah, nanti ada dalil. Kita ini Ustaz begini. Kita ini Ustaz begini. Lakum dinukum waliyadin. Why you create cigarette? We create cigarette for stupid, for black, or both. Itu clear. Dia bilang begitu disampaikan. Dan anda tahu petinggi-petinggi pemilik perusahaan itu, kami tahu bahan kandungannya apa kata mereka. Kami tidak mau pakai. Ini materi pasti banyak yang suka dan saya sudah siap dengan konsekuensi ini. I have to say it. Saya harus sampaikan ini. Masalah nanti antum nggak mau dengar, antum masih pakai alasan. Itu masing-masing. Tapi saya tidak dihisap oleh Allah. Saya bilang, ya Allah, udah aku sampaikan. Merubah bukan kuasa saya. Tugas saya cuma ABCD. Apa? Apa ABCD? Ajak, bicarakan, doakan, contohkan, dan doakan. Selesai. Tugasnya dai atau satu, ajak, ayo abang kakak ke masjid. B, bicarakan baik-baik. C, contohkan. Ustaz merokok, enggak? Ustaz bangun subuh, alhamdulillah. Saya bilang, ayo mandi sebelum subuh. Alhamdulillah saya sudah mandi sebelum subuh. Contohkan. Jangan cuma jargoni. Coba bilang, iso ngajar, orang iso nglakoni. Betul nggak? Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Oh ya tadi lupa. Tadi janji saya sama Mas Refki. Siapa yang datang paling awal tuh? Berapa datanya ada? Nah, ada saya siapkan hadiah 500.000 untuk 5 orang. Hadiahnya berapa? Saya titipkan. Ini Mas, jadi tolong. Sudah saya siapkan hadiah. Akadnya hadiah. Jadi C contohkan, D doa. Kalau dinasihatin, mereka punya dalil 1 juta, maka saya tidak pernah mau nasihatin mereka. Tinggal doa. Tapi ada Pak D, waktu saya ke Palembang, ketemu sama saya baru pertama kali hari itu dengan izin Allah beliau berhenti. Gara-gara apa? Beliau bilang gini, Ustaz, saya ini sulit sekali berhenti, Ustaz. Berapa tahun Pak D merokok?
Dari kecil Ustaz. Berapa tahun Pak Ade merokok? Saudara? 40 tahun. Dengan gaya profesional. Terus saya bilang, Pak Ade, Pak Ade pernah mengalami bulan Ramadan? Maksud Ustaz? Iya, pernah enggak menjalani bulan Ramadan? Oh ya pernah Ustaz. Pak Ade waktu bulan Ramadan itu puasa atau makan? Ya puasa lah. Sambil kami makan itu martabak harta tuh. Di Palembang kan terkenal kan? Begitu galau mana orang begitu galau. Dah, begitu selesai, saya bilang, waktu puasa tuh Pak Ade makan enggak? Ya enggak Ustaz. Minum? Ya enggak. Rokok? Hehehe. Enggak juga. Jam berapa sampai jam berapa tuh saya bilang? Dari subuh Ustaz, sampai zuhur ya saya bilang. Enggak Ustaz. Sengaja saya bikin pertanyaan itu, bikin dia topol kesal. Ya sampai maghrib Ustaz. Coba hitung Pak, dia berapa jam? Dia hitung 5, 6, 8, 9, 10, 11. Lama juga Ustaz ya. Pak dia nggak rokok, kan nggak makan itu saya bilang. Cuma asap-asap ya. Nggak boleh Ustaz batal. Pak dia tahan. Berapa lama puasa tuh? 30 hari. Lo kok bisa? Ya karena sudah niat Pak Ustaz. Oh. Nah, mulai saya balikkan kalimatnya. Apa Pak De? Karena udah niat. Jadi kalau niat itu bisa Pak De? Ya bisa Pak Ustaz. Tadi Pak De waktu pertama kali ketemu sama saya bilang apa? Susah sekali berhenti ngerokok Ustaz. Pak De berapa kali ketemu sama Ustaz, berapa kali ketemu sama orang ngomongnya susah, maka itulah yang terjadi. Tapi bulan Ramadan tiap tahun Pak De puasa enggak? Puasa. Bisa. Kenapa? Sudah ada niat. Nah, mulai konsen Pak De. Jadi Pak Ustaz ketika mulai dia gimana? Saya bilang Pak De, rokok itu masalahnya cuma di mindset cara berpikir. Begitu Pak De ada niat, pasti ada jalan. Saya bilang Pak De, mana rokok yang sekarang? Ditunjukkan. Kelas berat ya memang. Dari merek rokoknya itu udah memang pro, bukan pro profesional maksudnya. Jangan ngegas gitu dong, biasa aja. Profesional maksudnya nih. Merek rokoknya itu bukan rokok yang merek apa gitu tuh. Ini yang rokok mahal, masa saya harus nyebut di Samsu sih? Saya tahu juga merek-merek rokok itu. Nah, yang harganya 230. Kok mahal nih? Bro, Pak De ini profesional maksudnya. Pak De sih bilang, mau nggak ikut cara saya kasih tahu Pak De. Gimana Ustaz? Pak De, Palembang. Yang biasa nelfon kok. Tanya sama beliau tuh. Komandan dia sekarang. Nah, komandan Paskas Palembang kan. Pak De sih bilang sama orang, kalau Pak De ketemu siapa aja, kalimatnya gini. Pak, Bu, Mas, Mbak, tolong doakan saya. Ini bungkus yang terakhir. Saya mau doakan saya. Itu aja Pak De saya bilang. Tenang Ustaz. Jowo kan. Tinggal di Palembang dengan logat-logatnya lah. Iya Pak De saya bilang bismillah. Begitu malam saya ketemu, dia bilang, Ustaz, alhamdulillah saya sudah berhenti sampai hari ini dengan izin Allah. Kalau ada niat, kalau tak ada niat, tepuk sebelahnya, jangan banyak alasan. Nanti ada bunyi gini, kau tak pernah merokok sih, nggak tahu nikmatnya habis makan. Ke saya sudah sampaikan, orang Yahudi yang asli tidak. Kenapa? Dan antum cari, buka di Google sekarang. Terusan, antum buka di Google. Buka aja di Google, cari. Ada yang punya ada kuota? Ini banyak rekam-rekam ada kuota ada. Coba buka, cari hemoglobin.
Hemoglobin, H-E-M-O-G, hemoglobin, L-O-B-I-N. Apa? Dalam filter rokok. H-E-M-O-G, bagus kan? Kami kretek Ustaz. Nah, kalau nggak ada niat, pasti banyak alasan. Maka saya bilang, saya nggak mau berdebat sama orang-orang ini. Antum benar, saya salah. Ada case close. Tugas aku nyampaikan ya titik. Aku udah lama di tempat ini. Merokok mati, nggak merokok mati juga. Ya kan? Banyak orang nggak merokok mati duluan gitu. Iya, betul. Maka saya bilang, kalau coba cari hemoglobin, apa? Dalam filter. Cari. Saya tidak mau berdebat. Dari apa? Darah babi. Dan tidak bisa diproduksi di sini. Pabriknya di China, pusatnya di sana. Impor yang putih-putih itu. Fungsinya apa? Untuk menangkap nikotin dan lain-lain. Dikasih tahu ini? Enggak dikasih tahu. Konsumennya banyak, marketnya banyak. Kalau enggak gini, enggak keluar ide saya Pak Ustaz. Kok Tuhannya di sini? Nah, kan mulai rame kan? Enggak pakai filter Ustaz, kami enggak pakai filter, kami yang langsung ke baku aja. Saya tak mau debat, tak mau ikut-ikut, kasih kita sudah sampaikan. Lanjut tak? Yang kedua, 4 tadi kan saya sebut. Orang Yahudi yang asli itu tidak minum alkohol. Tapi, lanjutannya punya pabrik Chivas, vodka, Jack Daniel, lagi yang alumni. Kopi mirip, ilaha illallah, apa antar kelasnya? Nampak masa lalunya ini. BTN, bocah tua nakal. Sekarang udah berubah, tetap BTN, Barisan Taubatan Nasuha. Sekarang apa namanya? Barisan Taubatan Nasuha. They don't drink. Maka untuk lihat beberapa atlet-atlet itu yang mereka juga menyembunyikan identitas agamanya, mereka menunjukkan mereka tidak. They don't drink. But they create. Otak mereka bikin. Karena memang untuk berusaha. Kita korban. Jadi BTN itu Barisan Taubatan Nasuha. Tepuk sebelahnya, kita pernah nakal. Nah ini boleh tepuk-tepukan. Tapi pengen beramal. Coba bilang, kita pernah salah. Tapi pengen soleh. Dah. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Mereka tidak makan babi. Mereka punya sertifikat halal sendiri, namanya kosher. Coba buka. K-O-S-H-E-R. Kosher. Coba baca, buka di Google. K-O-S-H-E-R. Soalnya orang sekarang ini buka Google, dikit-dikit buka Google. Dia lebih percaya apa kata Google daripada apa kata Quran. Maka sekarang saya balikkan lagi materinya. Buka kita, tengok. Ada enggak?
K-O-S-H-E-R, kosher. Pakai R, K-O-S-H-E-R. Dapat tak? Ada logo-logonya nggak? Ada logo huruf U, ada logo huruf K. Ada? Itulah sertifikat tanda kutip halal versi Yahudi. Apa ciri-cirinya? Tidak mengandung alkohol dan tidak mengandung babi. Jawab jujur, siapa yang baru tahu? Tepuk kepalanya. Astagfirullahaladzim. Ada. Mereka punya sendiri. Mereka punya standar sendiri. Anda nanti pelajari what is kosher in Jews. Makanya penting umat Muslim itu belajar bahasa Inggris. Dibilang bahasa Yahudi, bahasa apa? Bahasa Arab tak pandai. Handphone pakai bahasa Indonesia, salin, tempel, pengaturan. Belajarlah bahasa Inggris, tidak dibodoh-bodohkan. No smoking, mau bensin kata dia. Welcome, geser kaki. La ilaha illallah. Ada yang nggak paham nih, ada yang nggak paham. Kita tidak bisa asal baru ketawa. Mau ya belajar bahasa Inggris. Dapat? Nah, logonya? Yes. Jadi mereka akan orang percaya kalau pakai Google percaya loh gitu. Buka kan Quran tuh tidak percaya apa? Buka Quran surat sekian masih ya ini. Buka Quran Mas surat sekian. Buka Google cepat langsung. Beda iman, beda apa? Beda iman. Iman di Google. Imannya ada di mana? Google. Saya dicari di Google. Siapa Lukman Hakim ini dicari di Google? Oh, Ustaz ini. Sekarang ini gampang, apa-apa buka Google. Bapak yang kemarin nyari saya di Google. Kalau saya depan mata dia, Pak, tinggal tanya ya siapa saya Anda ini siapa. Fakta nggak lebih percaya Google daripada itu percaya? Saya sering kok di pengajian, ayo abang kakak kan ada gini kan kondisi pengajian kan di mana-mana kan nggak bawa catatan, nggak bawa apa duduk dengar ketawa gitu kan. Buka Quran surat sekian, tak bergerak handphone itu. Tak bergerak. Bahkan banyak yang saya tengok di handphone tidak ada aplikasi Quran. Tapi begitu buka Google, laju. Apa Ustaz tadi apa? Beda apa? Beda. Mereka tidak makan babi. Punya sertifikat sendiri, namanya kosher. Apa namanya? Kosher. Jadi beberapa ulama di daerah-daerah Eropa dan Saudi dulu ya, sebelum sekarang industri makanan halal sudah makin luas. Saya kemarin ke Jepang dengan izin Allah, alhamdulillah makanan halal banyak, sudah mulai banyak. Teman-teman saya di Eropa cerita restoran-restoran halal sudah semakin banyak. Dulu ada ijtihad doruri, doruri bagi umat Muslim yang pergi ke luar negeri dan tidak menemukan atau sulit menemukan makanan halal, maka boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang diproduksi oleh orang-orang Yahudi. Ini hati-hati nih, ijtihad doruri itu artinya fakta darurat dalam kondisi-kondisi tertentu, term and condition, S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Daripada makan yang jelas-jelas haram yang ada namanya sertifikat kosher, tapi tidak boleh yang sembelihan. Lebih baik ambil yang tumbuh-tumbuhan kayak misalnya ikan, jagung, vegetarian, ambil yang itu. Jadi waktu makan bisa agak aman. Kenapa? Karena produk kosher ini pasti tidak mengandung babi dan tidak mengandung alkohol, kacang-kacangan, kemudian cemil-cemilan apa. Jadi boleh pakai. Tapi hari ini sudah berlaku
Hari ini makanan halal sudah banyak. Yang paling aman kalau keluar negeri, bawa rice cooker sendiri, bawa rendang. Sip dah? Aman wes. Terus andalan kopi. Bawa terasi. Teman saya tuh artis-artis bawa rice cooker. Eropa bawa rice cooker. Karena orang Indonesia belum makan kalau belum kena biar rotinya banyak-banyak. Udah makan, wis makan urung. Begitu kena nasi, oh sampur. Baru tenang cacingnya itu di dalam tuh ya. Iya. Dah, berapa sudah? 3. Tidak merokok, tidak minum alkohol. Yang keempat ini banyak orang tak terima. Banyak orang tak terima pasti. Dan ini materi agak pedas. Tidak apa-apa, atau cukup 3 aja? Masa? Iya ke? Iya. Kalau kata orang Pontianak tuh, iya ke? Kayak Upin Ipin ya? Iya. Yang keempat, orang Yahudi tidak pakai riba. Tapi mereka bikin bank. Kalau kan saya tanya, Prof, saya bilang, benar karena di kampus kan saya lagi kuliah, Prof saya ceritakan ini. Jadi saya tanya, betul ke Prof? Yes, saya bilang. Akad-akad mereka dalam mereka bermuamalah itu akadnya akad syirka. Untung sama dibagi, rugi sama ditanggung. Gimana akad mereka kalau bisnis? Untung sama dibagi, rugi sama ditanggung. Syirka. Islami enggak? Islami, tapi tidak Islam. Nah, nanti kita akan bahas di bawah. Terus kalau utang piutang antar mereka itu betul-betul akadnya seperti Islam namanya. Kayak kalau dalam Islam namanya qardun. Apa namanya? Qardun. Apa itu qardun, Ustaz? Qardun itu pinjaman kebaikan. Pinjam 50, balik 50. Itu dalam Islam yang benar. Tapi fakta di lapangan pinjam 50, balik 10 kan? Enggak nyambung nih. Pinjam 50, yang balik cuma 10. Campur 40-nya miso. Segitu aja ditagih. Aku balik kan kok, aku bayar. Aku ini bukan nggak punya duit. Cuma belum bisa sekarang aja. Mulut kau, apa? Sesok. Bentar lagi di pom bensin. Belum di depan ATM. Waktu nak minjam, cium tangan, bolak balik. Ini pengalaman atau korban? Ayo, waktu minjam ngemis. Sudah dipinjamkan kita yang kayak pengemis. Fakta nggak? Waktu ditagih, bilang dia lebih galak daripada kita. Betul nggak? Maka catat besar-besar, tulis. Hutang apa? Adalah alat pemutus silaturahim yang paling tajam. Jadikan status. Ilmu menghilang. Bro, gua nggak mau with cash nih. Wah, gaya. Motor besar, tangki besar. Nggak mau with cash nih. Nyampe dulu dong. Isi bensin hilang. Ada? Ada enggak? Kelakuan memang.
ilmu menghilang tadi. Hilang dari grup, hilang dari komunitas. Ambil kaos, ambil rompi, ambil pin. Bilangnya, nanti gue bayar. Gaya aja. Fakta atau mitos? Saya nengok beberapa nih ada yang tidak merespon wajahnya, tapi ada yang senyum-senyum tipis gitu. Itu saya curiga yang senyum tipis itu kayaknya korban kan? Korban. Maksudnya dia kena pinjam terus yang ilmu menghilang tuh. Oh, enggak usah. Oh, itu langsung hilang langsung. Maka saya bilang hutang adalah alat pemutus silaturahim yang paling lebih tajam daripada silet. Oh, lihat aja. Kalau dari ini, kenapa banyak nggak muncul hilang dari permukaan? Itu pasti punya hutang, hidupnya lagi. Mereka yang ini tahu betul kelemahan Islam, maka dia tidak pakai riba, tapi dia buat riba supaya kita hancur. Satu dari 7 dosa yang membinasakan kata Rasulullah SAW adalah riba. Tapi kita kena semua, pinjaman online, ya kan? Lagi KPR rumah, motormu 1 juta, tergantung mau dilanjutkan imbuhannya apa. Ada 1 juta kenangan, ada 1 juta sebulan. Tepuk sebelahnya. Yang mana bro? 1 juta kenangan apa 1 juta sebulan? 1 juta tangisan ya. Aduh, banyak apa sih? Banyak gaya. Pengen pakai motor keluaran terbaru. Karena saya ketemu sama anak-anak motor klasik. Saya bilang, antum jangan sedih pakai motor klasik. Saya bilang, jangan sedih pakai motor-motor jadul. Justru bersyukur karena motor ini cash. Saya yakin cash. Belum ada lah leasing kredit motor ini. Apa? Iya. Itulah saya bilang banyak gaya. Pakai Mercy, pakai BMW. Oh, setiap tanggal 22 panas AC-nya. Ngerti? Setiap tanggal 22 panas AC-nya? Yuk, tepuk sebelahnya bilang ikut saya. Ada yang lebih sakit daripada jatuh cinta. Namanya jatuh tempo. Yang ketawa tuh pasti tahu tuh. Tahu rasanya didatangin sama debt collector. Tahu rasanya kena tagih. Dimarah kita yang nggak ngutang karena nomor handphone kita ada di teman yang itu, kena tagih juga. Saya begitu kan pernah waktu itu. Woi, Ustaz bodoh. Kau bilang sama kawan kau tuh, cepat bayar utangnya. Siapa nih? Kawan kau ada utang kartu kredit begitu itu. Aku ditarik-tarik. Oh, rupanya itu salah satu metode dalam menagih utang. Annoying others. Annoying others. Bikin tidak nyaman orang sekitarnya. Misalnya si fulan ini utang, maka samping kiri kanannya diganggu dengan nomor lebih dari 11 nomor baru. Ditelepon terus. HP saya ini diteror supaya saya nelpon lagi. Ditelepon terus. Ayo jawab. Ada enggak? Ngerasain enggak? Fakta atau mitos? Sekarang bisa foto lagi. Ambil KTP. Pura-pura sedih. Pura-pura ngelongsor. Begitu dapat duit malamnya nongkrong di kafe. Kelakuan. Memang kecil limitnya 20 juta. Ada terus. Buka aja YouTube tuh. Semua ada kan. Waktu mau ngasih duit ke antum, baik mereka. Waktu udah dipinjamin duit cair, selesai atau wassalamualaikum. Kemarin masuk surat saya 4 juta pinjamannya di awal, sekarang sudah beranak pinak jadi 60 juta.
Saya bilang, kok bisa pinjam 4 juta jadi 60 juta? Dia bilang, untuk utang yang ini saya buka lagi pinjaman online yang lain. Oh, saya bilang, sini pintar, pintar apa? Ayah-ayah, ayah-ayah, tolong kasih tahu sama anak-anaknya, jangan mau. Kenapa hari ini pada kena semuanya? Karena bisa gaya. Pengen pakai handphone yang merek buah-buahan. Kan buah-buahan banyak, nggak beli apel, belimbing, ya kan, kedondong, itu enggak lah. Maksa-maksain diri harus pakai handphone merek buah-buahan, ya. Ada yang nggak paham nih? Iya, apelnya second kan namanya pakai kilo kan. Terus sekarang aplikasi belanja online, apa bilangnya? Bayarnya nanti aja. Nah, gitu. Pura-pura lugu aja. Oh, yang mana ya? Yang mana ya? Oh, punya semua aplikasinya. Orang saya lagi kajian. Teng 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 teng. Nah, oh. Sekarang bikin lagi umroh, haji. Bayarnya pas nyampai. Ada enggak? Langsung nyamper pura-pura lugu gitulah. Kan kita TST, tahu sama tahu. Ada kan? Umrohnya ngutang. Baliknya baru pusing. Kan bayar tuh. Mantap. Ada Pak Man di atas atap. Mantap. Iya. Umroh haji. Gimana orang labbaik Allahumma labbaik kan gitu. Ini dit gitu ya. Tang 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 tang. Mana bunyi? Iya, balik-balik kena tagih hutang gitu aja. Kok pasnya betul beliau ini. Saya curiga ada dua nih, ada pemain, ada pelatih biasanya nih ya. Alhamdulillah, udah tobat, ya kan? Oh, oh gitu ya. Ya Rob, astagfirullahaladzim. Maka saya bilang, kita nih semua pernah salah. Apa? Tapi pengen soleh. Pengen apa kita? Kita pengen tobat dulu masa lalu. Sakit kan? Siapa yang pernah kena riba? Kena jeratan riba ada ya? Tahu rasanya? Sakit atau enak? Mau mati tidak jadi? Mau makan tidak jadi? Masya Allah. Sekarang pertanyaan, mau nggak anak, cucu, keturunan kita kena juga? Nggak mau lah. Ada yang bilang kalau nggak pakai riba nggak semangat. Iya. Orang yang saya ketemu jadi bodoh kok. Nggak punya ide Ustaz. Nggak tahu mau mikir. Otaknya mikir cicilan aja. Begitu enggak? Pengusaha-pengusaha yang saya temuin itu nggak bisa. 3T kalau bahasa kontennya. Terdiam, terduduk, terbodoh. T terkapar. Iya. Wah, ini memang pelatih nih. Katanya kalau nggak pakai riba, semangat. Begitu kena riba, semaput. 100.000. Langsung cash. Beda pelatih ini memang nih. Ambilnya 3 dah, bonus sekalian ya. Bisa pergi haji, bisa pergi umroh kalau saya. Iya. Doa saya hanya dengan sekeluarga, dengan teman-teman sapi kiri kanannya berangkat haji berangkat umroh. Itu doa yang baik-baik dengan cara terbaik. Rezekinya halal, anak istri keluarga salah berangkat dengan cara. Amin, Allahumma amin. Jadi teman-teman pertanyaannya, barang-barang yang tadi ditinggalkan oleh orangnya, apakah itu syariat Islam? Ya. Rokok, alkohol, babi, riba, syariat Islam? Buka Qurannya, coba lihat Quran, balik lagi ke Quran. Buka Google bisa kan tadi kan? Buka Quran sekarang. 146. Masih Al-Baqarah. Wa inna fariqam minhum la
yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Satu ayat aja saya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. La yaktumunal haqqa, apa artinya? Mereka tahu kebenaran, tapi mereka sembunyikan. Kita dibikin jadi korban, dibodoh-bodohin, dihancurkan, dipropaganda, dihancurkan, dipisah-pisah, diadu domba. Kita jadi korban, mereka nikmati hasilnya. Konflik satu kampung, suku ini diadu dengan suku ini, berantem, habis mati semuanya. Dah, mereka datang situ, ngambil minyak buminya, ngambil emasnya, ngambil sawahnya, pohon-pohon yang besar-besar diambil semuanya. Angkut, panen, sudah dapat. Mereka bilang ambil tanah, pakai kontainer ngambil tanahnya, bawa keluar dari tanah, nanti berubah jadi emas, jadi nikel, jadi boksit, jadi apa? Fakta atau mitos? Tahu kan gitu kan? Tapi udah gimana? Udah kena pinjaman online, udah terjebak itu pasti lah. Tiarap semua. Tadi itu, jangan semangat, tapi semangat. Coba pegang kepalanya dulu. Syariat Islam itu menguatkan kita, bukan melemahkan. Melanggar syariat membuat kita jadi lemah, tidak bisa punya energi, tidak bisa melawan. Dah, mudah-mudahan habis ini kita paham satu Al-Baqarah 140. Harus nggak kita bersaudara? Harus gandengan tangan nggak? Komunitas-komunitas kebaikan ini yang ada di Lampung ini harus gandengan tangan, rangkulan. Nggak boleh cerai-cerai. Masalah logo disebut, tidak dimention, tidak ada urusan. Betul nggak? Masalah bendera, masalah kok kita balik lagi ke masa-masa jahiliyah. Yang penting tujuannya Allah tuh. Kembali ke Allah, kembali ke masjid, beres sudah. Saudara langsung. Brotherhood. Siap nggak? Siap nggak? Satu Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yang kita akui. Siapa satu Nabi? Siapa Nabi kita? Satu kitab suci. Satu arah. Kiblat kita kemana? Ke Mekah atau tanah suci atau tanah abang? Kiblat kan Ka'bah kan? Satu kiblat. Satu akidah. Maka kalau ketemu saudara, walaupun beda logo. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ahlus sunnah wal jamaah. Clear? Jelas? Ada yang suka ngaku-ngaku sunnah, tapi nggak mau berjamaah. Ceplosan. Dah, jazakumullah. Saya udah ngomong apa ini? Nggak mau saya dididik. Teman-teman, itu udah capek diadu domba, itu udah capek dipecah belah, itu udah capek di prank, berkali-kali kena prank, betul nggak? Alhamdulillah. Ya kan? Tiba-tiba, udahlah, itulah dia. Kesebut pula. Iya. Udah nggak malam lagi. Kok makin vulgar? Ustaz ngomongin apa? Entah. Ya Allah. Maka ada yang kemarin sholat asar tuh panjang nangisnya. Ingat dosa Pak, enggak ingat berita. Ustaz sedih, bukan nama lagi sedih lah. Masa nggak sedih sih? Masa nggak marah? Tapi apalah daya rakyat jelantah. Aku mah apa tuh ya? Ya udah tinggal berharap sama Allah yang Maha Kaya. Berharap sama manusia, di prank terus kita. Mana yang buzzer-buzzer yang sudah puji-puji sekarang? Udah ada. Sepi tiarap semua. Hah? Iya. Dah. Ini yang di Instagram paham kayaknya mereka yang saya ngomongin apa. Ini kan nggak ada ngomong apa-apa saya. Oh, naik juga. Aduh, waktu yang kemarin sholat asar tuh ya Allah, imam-imam itu biasanya baca hampir 5 rakaat sholat itu.
Allah risau sekali, sedih gitu. Makin jauh dari masjid, kena riba, makan haram, pinjaman online. Ada lagi ya itulah saya tidak mengaku sebenarnya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Saya sebentar. Iya. Tapi ya itu, maka kita rapatkan barisan masuk. Jangan mau berpisah, jangan mau diadu domba, jangan mau selesai. Hati-hati di antara kita ada penyusup-penyusup, ada orang-orang yang bilangnya bagian dari kita terus. Karena motor ini mati jariah sudah itu satu. Mati jahil mau apalagi mati surga. Amin. Allahu Akbar. Saya ini Allah sayang sama aku, sangat sayang sama aku. Mendoakan. Sudah saya pilih dari 2012 saya ngajar ya, ngasih semangat teman-teman. Jangan sampai kita kita pengen mati husnul khotimah, kumpul sama Rasulullah. Itu juga. Tidak ada lagi matinya husnul khotimah, menghadap Allah dalam terbaik, diampunkan semua dosa. Sip, didapatkan barisan. Motornya pakai Nikolbas, kita kolaborasi, sinergi, bersaudara. Masih ada harapan, bilang. Karena orang baik masih banyak. Lihat aja samping kiri kanan, insya Allah orang-orang baik masih ada harapan, yang takut. Kenapa? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minhum. Allah bilang ayatnya 146 147. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran datang dari Allah. Dan Allah yang bertanggung jawab untuk menjaga kebenaran di muka bumi. Terus ada sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Jangan takut. Jangan takut. Kebenaran pasti terus ada di muka bumi. Karena kebenaran datang dari Allah. Orang-orang yang sudah datang ke masjid, ahli masjid, sering ke masjid, walam yahsya illallah, jangan takut apapun kepada Allah kecuali sama Allah. Ayat Quran surah 9 ayat 18. Antum sebagai muslim tidak boleh takut. Jangan takut. Jangan. Dunia ini cuma sebentar. Akhirat selama-lamanya. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Aku ini kita lakukan. Maka motor kita pakai ke masjid, harta kita pakai di jalan Allah, ilmu kita kasih orang untuk kenal kepada Allah. Jangan takut. La tahzan kata Rasulullah kepada Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Ayo bilang sama sebelahnya, bilang la takhaf. Innallaha ma'ana. Jangan bersedih saudaraku. Allah bersama kita. Jangan takut saudaraku. Allah bersama kita. Dua pesan saya sebelum saya pamit ya. La tahzan, la takhaf. Jangan sedih dan jangan takut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Mari kita tutup dengan sholawat tasyil yang hari ini saya diajar oleh para guru. Sholawat. Setiap baca Quran kita baca sholawat tasyil. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini sholawat tiga qulub ya. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat akhir. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina
wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizzalimin. Ya Allah, bikinlah sibuk orang zalim dengan orang zalim. Pencuri, perampok, tukang tipu, yang suka janji-janji air, praktek nyemping, orang zalim-zalim itu ya Allah, amprokkan mereka biar berantem sama-sama. Wa ashghiliz zalimin bizzalimin. Terus wa akhrijna min bainihim salimin. Apa artinya? Ya Allah, lepaskan kami ya Allah. Bukan hanya lepas dari hutang, lepas dari riba, lepas dari makanan haram, lepas dari syubhat, lepaskan kami juga dari hisab hari kiamat itu nanti ya Allah. Kami tidak ridho, tidak mau ya Allah. Tak mau terima-terima kayak gini. Lepaskan kami dari hisab dari kiamat. Dia bisa paksa kita hari ini, tapi besok lusa. Tak bisa gitu. Di hadapan Allah, tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Kezaliman, semua kezaliman. Pengurus masjid ada yang zalim. Ustaz ada yang zalim. Oknum kan? Siapapun berpotensi untuk jadi zalim. Kita tidak masuk. Akhrijna min bainihim salimin. Jadi orang tua bisa zalim, jadi ayah bisa zalim, jadi suami bisa zalim, jadi istri bisa zalim, jadi anak bisa zalim. Akhrijna min bainihim salimin. Tolong selamatkan kami, Allah, jangan sampai termasuk orang yang zalim. Karena kebatilan, kezaliman itu pasti hancur. Bahkan Nabi Rasulullah mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan. Mati lampu juga gelap, apalagi dengan kegelapan dari kiamat tak bisa. Wa akhrijna min bainihim salimin. Maka saran saya, antum lagi naik motor, antum kan safar, jalan ke tempat-tempat baik-baik, itu doa itu mustajab, doa pakai salawat ashghil. Jadi kan ini wajib Pak Ketua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pakai intercom kan bisa, connect antar satu motor dengan motor lain. Beli alatnya kan. Ashghilil zalimin bizzalimin. Ayo semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين. Buat abang kakak, saya tahu rasanya, sedihnya, susahnya. Ada yang mungkin harus menghidupi keluarganya, menghidupi saudaranya, menghidupi anaknya, ditinggal suaminya. Harus jadi single parent, menghidupi keluarga dengan kondisi pekerjaan yang mungkin baru dipecat, kondisi ditinggalkan sama keluarga, abang kakak lagi sendirian. Jangan sedih ya abang kakak ya. Jangan sedih, ada Allah yang kalau kita cukup sudah kita berharap sama makhluk, cukup kita berharap sama manusia. Kecewa berlapis-lapis kecewa. Saya hadir di SMK ini ngasih semangat buat abang kakak tiap subuh karena saya sayang sama, sangat sayang. Tidak usah berharap sama manusia, tidak usah berharap sama makhluk. Siapapun dia, orang kaya, punya jabatan, itu manusia biasa, miskin. Yang maha kaya cuma Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia. Ya, jadi tadi itu saya kebayang gitu, gimana orang-orang yang harus kerja sampai malam, cari duit, hidupin anak, istri, keluarga. Tahu saya rasanya itu gimana. Kepala keluarga yang juga mungkin pusing, mau pulang ke rumah, istri marah-marah, cari kerja, belum dapat kerja. Tahu saya rasanya. Saya pernah di posisi itu gitu, nggak bisa makan, isi bensin atau isi perut, isi bensin dulu lah yang bisa kerja, ngedar kemana-mana. Maka kalau ada orang yang suka nyinyir bilang dasar cara-cara mental gratisan, dia tidak pernah lapar, pasti tidak pernah lapar, pasti tidak pernah susah. Kalau orang pernah susah, pernah di bawah, tahu rasanya kan sakit. Kita tidak pengen minta, tapi kita lapar. Maka begitu dia menyiapkan masjid, menyiapkan makan gratis, menyiapkan dapur. Itu luar biasa. Saya pernah susah. Tahu rasanya, tidak bisa makan, mengumpulkan duit receh untuk bisa bertahan hidup. Tahu rasanya. Makanya saya hadir di SMK ini ngasih semangat untuk abang-abang. Ngasih semangat, ayo bergerak. Kita gandengan tangan, rangkulan ukhuwah Islamiyah, saling bantu. Lihat samping kiri kanan, lihat susah, tidak mampu. Gandengan tangan, kumpul di masjid. Ini kerisauan kita bersama, kebimbangan kesedihan kita bersama. Allah tidak mungkin tinggalkan kita. Yakin tidak? Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Doa-doa orang kecil, doa orang terzalim ini makbul mustajab. Doa yang baik-baik. Wa ashghiliz zalimin biz zalimin. Orang-orang yang zalim ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Adu domba mereka sesama mereka ya Allah. Biarkan mereka sibuk sendirian. Wa akhrijna min bainihim salim. Keluarkan kami ya Allah dalam keadaan selamat. Bebaskan riba. Maka saya tiap subuh berdoa ya Allah, mudah abang-abang saya, kakak-kakak saya yang hari ini sedang terjebak riba, semoga Allah lunaskan utang riba, lepaskan dari jeratan riba, dan dijauhkan dari masalah, dijauhkan dari mara bahaya. Abang-abang, kakak-kakak saya, ayah saya yang sekarang ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Allah sehatkan kita sekeluarga. Yang belum punya jodoh dapat jodoh terbaik, dijauhkan dari zina. Yang sudah menikah tapi belum punya anak keturunan dikasih anak keturunan yang terbaik. Dimudahkan Allah, dilancarkan Allah semua urusan, dibukakan pintu rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ini menjadi penebus dosa kita di masa lalu. Lihatlah saudara kita ke samping kiri kanan dengan tatapan kasih sayang. Ini saudaraku, ini saudaraku, ini saudaraku, harus bantu. Bawakan beras, bawakan nasi kotak, bawakan makanan. Sudah makan apa belum? Sini makan. Dirangkul, lihat dengan tatapan kasih sayang. Cintai siapa yang ada di muka bumi, maka Allah yang di langit mencintai. Lihatlah manusia, orang-orang sekitar kita dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Terima kasih banyak, abang, kakak, ayah, bunda semuanya. Jazakumullah khair. Saya izin pamit. Mudah-mudahan pertemuan kita 2 hari ini di sini diberkahi Allah, diridhai Allah. Kita jadi saudara sampai surga. Jadi apa? Saudara sampai nanti di akhirat kita kumpul di surga terbaik bersama baginda Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqiminas shalah wa dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana fir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ashghilil zalimin bil zalimin. 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 Wa akhrijna min bainihim salimin. 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 Akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Rabb. Bukakan pintu rezeki buat teman-teman kami yang sedang sakit ya Allah. Bukakan pintu rezeki yang banyak untuk teman-teman kami yang sedang kesulitan ya Allah. Sayangi teman-teman kami yang sedang kembali pada Engkau ya Allah. Balikan pintu rezeki kami ya Rabb. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Barangkali terhijab rezeki kami kali ini karena dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau siksa kami ya Rabb. Jangan Kau biarkan kami menjauh dari Engkau ya Allah. Jangan Kau biarkan kami ya Allah meninggalkan Engkau lagi seperti dulu ya Rabb. Sembuhkan yang sedang sakit ya Rabb. Lapangkan yang sedang sempit. Bahagiakan yang sedang sedih ya Allah. Bahagiakan yang sedang sedih ya Allah. Lapangkan rezekinya ya Rabb. Bukakan pintu rezeki terbaik ya Allah. Bukakan pintu rezeki terbaik untuk semua saudara-saudara kami ya Allah, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Satukan hati-hati kami ya Rabb, satukan hati-hati kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah, kami sudah capek berpecah belah ya Allah, kami sudah capek berantem ya Allah, kami sudah capek diadu domba ya Rabb. Satukan hati kami ya Allah. Jadikan kami saudara ya Allah. Jadikan kami saudara ya Rabb. Satukan kami dan kumpulkan kami di masjid-Mu ya Allah. Satukan kami di tempat yang baik-baik ya Allah. Gabungkan kami bersama orang-orang yang saleh ya Allah. Gabungkan kami dengan orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah. Mencintai Engkau dan Rasul-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbal alamin, akhrijna min bainihim salimin. Akhrijna min bainihim salimin. Selamatkan kami ya Allah dari keadaan selamat. Selamatkan kami dari berbagai macam fitnah di akhir zaman ini ya Allah. Selamatkan kami, anak cucu keturunan kami ya Rabb. Selamatkan kami dan anak cucu keturunan kami ya Rabb. Selamatkan kami dan anak cucu keturunan kami ya Rabb. Selamatkan kami dan anak cucu keturunan kami ya Rabb. Jangan sampai anak cucu keturunan kami tidak mengenal Engkau ya Allah. Allah, tunjukkan kemahakuasaan-Mu ya Rabb. Tunjukkan kemahakuat-Mu ya Allah. Kemahakuasaan-Mu tunjukkan ya Allah. Tunjukkan ya Allah. Banyak orang-orang yang masih baik ya Allah. Banyak orang-orang tua yang masih bertaubat ya Rabb. Banyak anak-anak muda yang mendekatkan diri dengan masjid ya Allah. Tunjukkan dan bantu kami ya Allah. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Tolong kami ya Rabb. Tolong kami ya Allah. Bantu kami ya Rabb. Bantu kami ya Rabb. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Kami tahu kami yang salah ya Allah. Ini juga terjadi atas izin Engkau ya Rabb. Maka kami semua yang hadir minta ampun ya Rabb. Bertaubat kami ya Allah. Kami pernah salah ya Rabb. Bukakan jalan kami untuk bertaubat. Izinkan kami istiqomah dalam taubat kami ya Allah. Izinkan kami istiqomah dalam taubat kami ya Allah. Izinkan kami istiqomah dalam taubat kami ya Allah. Izinkan kami istiqomah dalam perjalanan taubat kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah, rahmati kami ya Rabb, sayangi kami ya Allah, sayangi kami dan anak cucu keturunan kami ya Allah, sayangi juga orang-orang tua kami ya Allah, guru-guru kami, orang-orang yang berhak atas diri kami, sayangi kami semua ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang takut pada Engkau ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami ya Allah pemimpin yang adil, berikan kami orang-orang yang soleh, berikan kami orang-orang soleh, berikan kami pemimpin yang baik-baik, perbaiki pemimpin kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih banyak abang, kakak, ayah, bunda semuanya. Jazakumullah khair, jazakumullah hasanal jaza. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Uhibbukum billah. Jangan lupa antum doakan saya juga ya. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uum, orang Lampung, orang Pasar Tugu, Gang Bukit. Doakan istri saya, doakan ibu saya. Ayah saya sudah meninggal. Ibu masih ada, tinggal di Gang Bukit, Kerandu. Tolong doakan. Doakan kami sekeluarga, mama saya di Pontianak, adik-adik saya, dan doakan keluarga besar Masjid Kapal Berjalan. Kami keluarga besar Masjid Kapal Berjalan sekarang sedang belajar melakukan hal kecil mungkin. Saya perlu dukungan dan support abang-abang semuanya. Kita mungkin bisa beda logo, kita mungkin bisa beda komunitas, beda gerakan, tapi insya Allah kita punya satu Tuhan, satu Nabi, dan satu tujuan. Mudah-mudahan kita bisa bersaudara, berjamaah, rangkulan, ta'awanu alal birri wat taqwa. Sekali lagi kita tuh, saya mengucapkan jazakumullah hasanal jaza. Selama berapa hari saya di sini, mungkin ada tingkah laku saya kurang berat, mohon dimaafkan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.